kata-kata tadi tentang 5 bahasa kasih ya. Oke, sebentar. Mhm. Bawah saya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah ini dari lewat kata-kata itu, kita bisa mengucapkan terima kasih apabila, anak kita sudah melakukan hal yang baik, kayak tadi misalkan ketika, "Ayo Kakak," misalkan, membantu ibu mencuci piring, kemudian menaruh piring di tempatnya, kita bisa mengucapkan terima kasih, itu juga satu reward ya buat anak, jadi tidak harus uang. Kemudian juga bisa memberikan hadiah, hadiah itu juga tidak perlu yang mahal-mahal, bisa saja misalkan papa atau mamahnya dari luar kota pulang, dia bisa memberikan tidak mesti harus hadiah mahal, tapi juga makanan kesukaannya, kesukaannya apa, seperti itu. Itu juga satu reward buat anak, pasti anak, senang. Dan kalau pulang otomatis papa mama jangan langsung, "Kamu nakal nggak?" Nah begitu, tapi bagaimana di rumah, tetap happy kan, sehat, gitu. Jangan dengan, "Nakal nggak di rumah?" Nah itu, seringkali orang tua pulang-pulang jauh-jauh anaknya kangen, papa mamanya, memberikan kata-kata yang negatif. Nah, kemudian tindakan pelayanan. Tindakan pelayanan ini juga, misalkan, mengerjakan PR anak-anak. Nah, orang tua, entah papa atau mama, boleh salah satu mendampingi atau membuat prakarya. Misalkan, "Adik buat apa?" "Sedang membuat ini, boleh mama bantu?" Tapi tidak mengerjakan, hanya membantu misalkan. "Oh iya, ini kertasnya, kurang ini ya," misalkan, "sini mami lipatkan." Tadi kan tidak membuat, jadi bisa juga memberikan support seperti itu. Itu juga satu tindakan pelayanan. Dengan menemani pun, itu juga satu tindakan pelayanan. Kemudian sentuhan fisik. Nah ini sentuhan fisik. Kadang meskipun anak-anak bisa misalkan di sekolah mungkin bertengkar dengan teman, kemudian pulang-pulang wajahnya cemberut gitu kan. Nah, ibu atau ayah, ibu nih yang biasanya paling sering ya dengan anak-anak, bisa memberikan sentuhan fisik misalnya, "Adik kenapa? Ada apa?" Biarkan anak itu berbicara, kita bisa menjadi pendengar, untuk menjelaskan masalahnya apa, seperti itu. Bisa juga ketika anak pulang cemberut bisa dipeluk, ya kan, sambil diusap, seperti itu. Langsung next ya. Nah jadi, eee, bahasa kasih ke anak-anak itu banyak dan, sederhana-sederhana, supaya anak kita itu juga merasa nyaman dengan orang tua seperti yang tadi, Pak Yohanes juga ceritakan, ya kan. Nah, kita akan next sekarang kita akan, eee apa, melihat sebenarnya kita itu, orang tua yang mana, seperti itu. Apa saja tipe orang tua, itu ada tipe-tipe orang tua. Yang pertama adalah overprotective, yaitu sangat melindungi anak. Nah, mungkin pada, gambar itu ada sampai ada kayak diisolasi ya. Jadi dikit-dikit nggak boleh, "Mainan nanti kamu jatuh, jangan tinggi-tinggi." Nah, makanya ketika anak besar bisa saja anak takut dengan ketinggian. Itu karena dari kecil dengan bahasa yang selalu menakut-nakuti. Kemudian kecemasan yang berlebihan orang tua. Bahkan ada siswa saya yang, bonceng motor aja nggak boleh, karena apa, nanti kalau bonceng motor, kamu begini begini. Nah, itu yang akan memicu ketika anak besar menjadi takut. Dikit-dikit takut dikit-dikit takut. Itu ya, karena kecemasan orang tua yang berlebihan. Kemudian berpikir negatif dalam melihat sesuatu, ya. Ketika kita mungkin melihat, "Awas ada orang gila, jangan deket-deket jangan deket-deket." Nah itu kan, ya pasti kita menghindar, tapi, kata-katanya itu, lebih menakut-nakuti, ya kan. Nanti, "Awas itu ada kucing," misalkan, "nanti kamu dicakar," gitu kan. Nah padahal kan kalau kita, dengan kucing kita baik-baik saja ya, tidak akan menggoda atau mengganggu, pasti tidak akan dicakar, ya kan. Kemudian
anak itu jadi menjadi pencemas, ya kan? Takut, nanti ada apa-apa dikit takut, karena mungkin takut kotor bisa nih anak-anak ya kan. Karena sedikit-dikit, "Nggak boleh main tanah, kotor nanti di situ ada kuman, nanti kamu jadi begini begini." Nah itu. Jadi hal-hal itu yang, seringkali orang tua itu berlebihan ya, terlalu protektif terhadap anak, sehingga apa-apa nggak boleh apa-apa nggak boleh. Sehingga anak ketika besar otomatis cenderung dia tidak berani melangkah seperti itu ya. Kemudian ada yang kedua adalah orang tua yang over permisif. Itu menuruti permintaan anak, ya seperti pada gambar sepatu bisa dipakaikan. Jadi orang tua dijadikan seperti pelayan, ya kan. Bahkan ada siswa saya sedikit, bercerita, siswa saya anak itu baru kelas 1, tapi ketika meminta sesuatu itu harus dan, eee, bisa berani menunjukkan ke orang tua bahwa ambilin itu, sepatunya pakai. Bahkan kaos kaki bergambar bintang pun itu harus, gambar antara kanan dan kiri bintangnya harus sama, harus sejajar. Nah, kalau tidak kemudian orang tuanya dibentak-bentak, seperti itu. Kemudian anak juga tidak menghargai usaha. Karena apa? Karena orang tua itu sendiri yang mengajarkan. Jadi serba ada, minta apa-apa dituruti. Minta apa-apa dituruti. Semua orang tua yang mengerjakan, sehingga anak juga tidak mau berjuang, anak tidak menghargai apa yang dia dapatkan. Karena dia mendapatkan dengan mudah, apa-apa dikasih, apa-apa diturutin. Sehingga seperti bos, sehingga orang tuanya seperti pelayan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada over demanding. Over demanding menuntut anak dengan standar tinggi dan selalu sempurna. Misalkan, kamu harus ranking 1, seperti mama papa dulu ranking 1, atau bisa apa namanya, agar anak itu pokoknya harus begini, kamu harus bisa, harus, sama dengan mama, mama dulu ranking 1. Bahkan siswa saya juga, eee, yang SMP ada yang, kemarin dia ingin tetap di homeschooling, kemudian orang tuanya tidak boleh karena merasa bahwa lulusan homeschooling tidak bisa sekolah di universitas yang baik. Mama bangga kalau kamu bisa bersekolah di UGM, di UI, di sekolah-sekolah yang hebat, di ITB, seperti itu. Padahal anak itu sudah nyaman sekolah di homeschooling, tapi karena mungkin dahulu bapak atau ibunya yang ingin bersekolah di universitas, ITB atau UI itu tidak diterima, kadang-kadang sehingga dilemparkan ke anak supaya anak ini meneruskan cita-cita orang tuanya, ya. Dalih orang tua untuk menyiapkan anak kelak. Nah, ya kan kamu seperti ini, supaya kamu seperti ini, supaya kamu menjadi bos, supaya kamu menjadi kaya. Biasanya orang tua seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan anak menjadi tertekan, takut, cemas, bermasalah. Nah, ketika orang tua seperti ini, anak-anak kadang-kadang bisa, melampiaskan ya terutama pada gadget ini. Saya punya siswa yang kelas, 6. Dia itu, eee, sengaja, apa, membuat di PP, WA-nya itu dia menayangkan video Miyabi gitu. Nah, kemudian temannya mengadu ke saya, "Ini kok," sebut saja Aan, "ini video PT-nya seperti ini," gitu. Nah, ternyata dari situ orang tuanya juga yang menuntut anak supaya begini-begini, sehingga ketika anak menjadi tertekan, takut, dia tidak akan berkomunikasi dengan baik. Nah, sehingga orang tuanya malah terlewat ya, sehingga mencari kenyamanan sendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat,
ada rejection, di mana menolak anak secara fisik, yaitu tadi ketika, ibunya pulang dari bank, anaknya rindu dengan mamahnya, mamahnya sudah menolak. Bahkan ketika masih kecil sudah dianggap, "Kamu udah besar," malu-maluin seperti itu. Nah, yang sehingga, secara emosi ya, anak merasa, "Kok aku tidak diakui?" Seperti itu. Sehingga cenderung dia lebih baik diam, menyendiri, mungkin kalau dikasih gadget ya, anak-anak zaman sekarang dikasih gadget, mereka asik dengan gadgetnya sendiri. Heeh. Mama papa juga sibuk dengan sendiri-sendiri, kadang oper-operan. Jadi ketika, "Oh, udah ke mama aja." Ternyata mamahnya juga, "Kenapa sih mesti mama? Ke papa kenapa?" Nah, seperti itu. Sehingga anak ini menjadi bingung, mau ke mama atau ke papa, ditolak di sana sini. Makanya kadang ada anak yang menjadi anak, suster, anak cus biasanya. Karena apa? Merasa ditolak sehingga dia nyaman dengan susternya atau pembantunya, sehingga dia malah lebih menurut apabila dinasehatin oleh pembantu daripada orang tuanya sendiri. Karena anak dianggap sebagai pengganggu, merasa ibunya capek, ayahnya capek, sehingga si anak ini dianggap pengganggu. Nah, itu yang akan menimbulkan si anak jadi pemberontak, menjadi nakal. Nah, mungkin ketika, seusia SD ya pihak otoritas orang tua kan masih besar, mungkin anak masih punya rasa takut yang besar, tapi pada saat nanti SMP, apalagi SMA biasanya, mulai, apa namanya, mulai muncul ya, pemberontakan itu sehingga bisa sudah tidak lagi mendengar orang tua karena terpengaruh juga dengan lingkungan di sekolah, teman-temannya, bisa jadi minum-minum, jadi pemabok, atau tadi kalau masuk ke dunia LGBT. Nah, di sana itu sangat nyaman sekali sehingga terjerumuslah anak itu ke dalam LGBT, seperti itu. Next yang kelima adalah dry cleaning. Nah ini, dry cleaning adalah tidak peduli secara pribadi. Jadi, langsung ketika anak bermasalah, orang tua tidak, introspeksi diri, "Kenapa anakku demikian?" Langsung dibawa ke psikolog, biasanya ke konselor, psikolog, ke terapis, minta anak ini dibereskan. Tapi, apakah bisa demikian? Ya, tentu tidak. Karena apa? Selama ini banyak sekali anak-anak, SD yang sudah mogok sekolah, itu sudah dibawa ke psikolog. Dari hasil psikolog anaknya seperti ini, seperti ada yang juga dikatakan autis katanya. Anak sekarang begitu aktif sedikit hiperaktif, ketika anaknya diem dikatakan autis, seperti itu. Padahal karena anak ini sudah, sebenarnya aku serba salah gitu. Aku mau ngomong, belum apa-apa sudah dibentak-bentak sama ibunya atau ayahnya. Nggak ngomong, salah juga, gitu kan. Kadang anak jujur, sudah dimarahin, nggak jujur dimarahin. Otomatis anak cenderung lebih suka berbohong, ya. Orang tua sudah lepas tanggung jawab, yang penting sudah pokoknya nilainya kamu supaya bagus, panggil guru les dari mungkin semua mata pelajaran. Bahasa cuma tidak ada bahasa Inggris saja, ada bahasa Mandarin, mungkin bahasa yang lainnya ya kan, seperti itu. Yang keenam adalah, nah ini yang, orang tua ideal, di mana orang tua tahu kapan harus bersikap hati-hati, kemudian tahu kapan melindungi, tahu kapan memperbolehkan anak atau membiarkan anak. Nah, ini biasanya juga, eee, kemudian tidak menolak ya, mengambil tanggung jawab penuh pada proses pendidikan anak di rumah. Nah, ini biasanya papa mama harus kompak. Jadi, seandainya misalkan kompak dalam hal apa, ya ketika memperbolehkan anak misalkan, "Papa, mama saya mau bermain ke rumahnya si A," misalkan. Nah, karena, tangki cinta ini kan yang harus mengisi juga orang tua ya, papa dan mama, bukan cuma mama saja atau papa saja.
Nah, apakah boleh atau tidak? Nah, itu orang tua pasti harus bekerja sama. Saya sering ketika anak ingin pergi ke rumah teman, apakah boleh tidak? Ketika saya ragu, biasanya saya WA ke papinya bilang, "Kira-kira boleh nggak ya, Pi, si Kakak main ke rumahnya Bila?" Misalkan. Nah, nanti papinya tanya, "Memang mau apa?" Katanya sih mau jalan-jalan. Nah, kita sepakat kalau memang seandainya, ya udah nggak apa-apa. Maka saya ya udah nggak apa-apa. Jadi kompak ya antara mama dan papahnya seperti itu. Dan, bila terjadi sesuatu, kita pun mendengarkan, mencoba mendengarkan ada apa sih, kita memberikan solusinya apa, gitu. Dan ketika pun mungkin anak kita salah, kita tidak langsung, eee, marah-marah gitu, tapi supaya anak belajar, belajar dari sebuah kesalahan, gitu. Karena memang, eee, dari LGBT anak saya juga pernah, memperlihatkan, satu lingkungan yang seperti itu. Nah, bahkan pernah ditawari, ekstasi ya. "Rasanya kayak apa sih, Mi, seperti ini?" Saya mencoba, menerangkan gitu. Kadang-kadang kita berdiskusi juga dengan orang tua bahwa, eee, yang mau jawab papi atau mami, kadang saya gitu ya. Nah, kadang-kadang, "Ya udah papi aja." Ya sudah saya biarkan, bapaknya untuk menjawab, seperti itu. Jadi papa mama harus match ya, harus, supaya anak ini juga bisa. Saya punya kemarin, kebetulan saya juga baru mendapat, satu gambar dari Pak Dokter Kasan itu. Nah, pas hari itu saya, eee, ingin memberikan satu gambaran anak kelas 2 SD itu, dia sudah, bentuk, eee, potongan maupun tubuhnya, itu sudah persis, seperti laki-laki. Nah, tapi dari ibunya sendiri yang mengarahkan ke arah laki-laki. Jadi, "Oh kamu itu memang kayak anak laki-laki, bermainnya dengan anak laki-laki. Sukanya main bola, begini-begini," dan macam-macam ngomongnya. Jadi sehingga anak itu merasa bahwa aku adalah laki-laki dan itu sangat, berbahaya ya, bila itu nanti diteruskan ketika, mungkin SMP saja. Maka anak itu bisa, lewat gadget zaman sekarang bisa terjerumus ke dalam lingkungan yang LGBT, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus, seperti tadi ada 6 kategori ya, orang tua kita harus komunikasi yang baik, kita juga harus, menjadi pendengar, menjadi teman, seperti itu, supaya anak kita juga nyaman di rumah, tidak kepengennya pergi-pergi ke mana-mana. Jadi walaupun kita tetap memberikan, ke anak bahwa kamu juga butuh bermain dengan teman-temannya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada sedikit, kata pepatah ya, sesibuk apapun, sejauh apapun, ya, keluarga merupakan tempat pulang, ya. Uang, popularitas tak mampu, ya, bahwa kebersamaan dengan keluarga, gitu. Ibaratnya rumahku, surgaku, seperti itu. Jadi kita sebagai sebagai orang tua, kita harus, bijak, kita harus menjadi teman, membuka komunikasi yang baik, tidak selalu menge dengan kata-kata negatif. Karena, sekarang anak-anak mau ke sekolah bukan hanya SMA atau SMP, anak SD pun bisa dan tidak mau sekolah. Apalagi ketika di jalan anak-anak pang, saya pernah, iseng ya mewawancarai anak pang yang di jalanan, saya bilang, "Kenapa?" Ternyata dari anak-anak pang itu banyak loh yang orang tuanya kaya. Gitu. Jadi karena mereka sebenarnya butuh butuh apa, tangki cinta, yang ngecas tangki cinta bukan hanya mama. Mama, papa 100% itu kurang. Jadi mama dan papa itu tangki cinta ada 2 gitu. Jadi dari mamahnya, juga dari papahnya. Begitu Pak Sorsan kira-kira. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Titin ya. Kami sangat senang tentunya dan kita mendapatkan gambaran ya dari macam-macam atau tipe dari orang tua. Terima kasih Bu Titin dan untuk Terima menyingkat kasih waktu Pak. ya